Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Ramadhani Syafrizal dengan NIM akhir 112. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis jalur atau path analyze untuk memenuhi tugas ujian akhir semester metode kuantitatif 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar analisis jalur atau path analyze. Analisis jalur ini merupakan istilah lain dari uji regresi dengan variabel intervening. Analisis jalur merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Analisis jalur biasanya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga memberikan penjelasan tentang pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Nah, selanjutnya di sini saya sudah membuat contoh analisis jalur atau path analyze. Nah, di sini kan sudah tertera. Berdasarkan gambar contoh kasus ini, dapat kita rumuskan sebuah hipotesis umum yang akan digunakan dalam analisis jalur saat ini, yakni pengaruh gaya kepemimpinan atau X1 dan lingkungan kerja atau X2 terhadap motivasi atau Y, serta dampaknya terhadap kinerja dosen atau Z. Nah, hipotesis yang akan saya uji dalam analisis jalur kali ini yang pertama adalah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, pengaruh X1, X2, Y terhadap Z, dan yang ketiga, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah SPSS untuk menganalisis dengan menggunakan metode analisis jalur atau path analyze. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis SPSS untuk analisis jalur. Kita langsung saja mulai. Yang pertama, kita klik variable view. Nah, di sini kita menamakan variabel yang akan kita uji dari hipotesis yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, X1, X2, Y, dan juga terakhir itu Z. Nah, kita akan menamakan di bagian label untuk X1 ini adalah gaya kepemimpinan. Nah, yang kedua ini ada lingkungan kerja. Yang Y ini adalah motivasi. Dan yang terakhir Z ini kinerja dosen. Nah, setelah selesai kita tulis, kita langsung pilih saja data view. Di sini sudah tertera X1, X2, Y, dan juga Z. Nah, setelah itu, di sini saya sudah ada data terkait dengan hasil dari kuesioner dari responden yang sudah saya sebar. Nah, ini hasilnya terdapat 20 responden untuk X1, X2, Y, dan juga Z. Nah, kita langsung saja copy dari responden 1 sampai dengan responden 20. Lalu kita kembali lagi ke SPSS. Nah, kita paste di bagian X1, Ctrl V, akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita langsung klik Analyze, dan klik Regression, kita klik yang linear. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk itu ada gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi, dan kinerja dosen. Untuk gaya kepemimpinan sendiri, kita masukkan ke dalam variabel independen. Lingkungan kerja masuk ke variabel independen juga. Untuk motivasi, kita masukkan ke variabel independen. Dan juga di sini untuk metode, kalian cukup klik default saja atau enter. Setelah itu lainnya kita biarkan default saja dan klik OK. Untuk hasil outputnya akan seperti ini. Kita lanjut ke bagian model regresi 2. Kita kembali ke data SPSS yang tadi. Nah, langkahnya sama seperti model regresi yang pertama, yaitu klik Analyze,
klik bagian regression, dan juga klik linear. Nah, dikarenakan tadi data yang sudah masuk, jadi kita klik reset saja untuk membuat model regresi yang kedua. Nah, untuk gaya kepemimpinan kita masukkan ke independen, lingkungan kerja independen, motivasi independen, dan kinerja dosen kita masukkan ke dalam variabel dependen. Untuk metodenya tetap saja enter atau default, dan yang lainnya biarkan dan klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil pembahasan dari model regresi yang pertama. Untuk koefisien jalur model yang pertama, mengacu pada output regresi model pertama pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 1,000 lebih besar dari 0,5 dan X2 sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,5. Ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model pertama, yakni variabel X1, tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, dan variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang kedua, besarnya nilai R² pada model summary adalah sebesar 0,583. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 58,3%, sementara sisanya 41,7% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 sama dengan 0,6457. Kita lanjut kepada hasil pembahasan model regresi yang kedua. Koefisien jalur model 2. Yang pertama, mengacu pada output regresi model 2 pada bagian tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel, yaitu X1 sama dengan 0,692, lebih besar dari 0,5, dan X2 sama dengan 0,060, lebih kecil dari 0,5, dan Y sama dengan 0,000, lebih kecil dari 0,5. Ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2, yakni variabel X1, tidak berpengaruh signifikan terhadap Z, variabel X2 dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Yang kedua, besarnya nilai R² pada model summary adalah sebesar 0,928. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 92,8. Sisanya adalah 7,2% yang merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E2 sama dengan 0,2683. Nah, di sini saya sudah membuat diagram jalur dari model regresi pertama dan juga regresi yang kedua. Untuk gaya kepemimpinan atau X1 sebesar 1,000 terhadap motivasi atau Y, tidak berpengaruh signifikan. Lingkungan kerja atau X2 sebesar 0,000 terhadap motivasi atau Y berpengaruh signifikan. Gaya kepemimpinan atau X1 sebesar 0,692 terhadap kinerja dosen atau Z tidak berpengaruh signifikan. Lingkungan kerja atau X2 sebesar 0,060 terhadap kinerja dosen atau Z berpengaruh signifikan. Motivasi atau Y sebesar min 0,779 terhadap kinerja dosen atau Z berpengaruh signifikan. Baik, cukup segitu saja presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester metode kuantitatif 1 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.